Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Azara dengan NIM 43225047 dari kelas 1B Teknologi Kimia Industri, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai dua materi terkait materi 1 yaitu pengolahan limbah industri dan materi 2 yaitu pemanfaatan limbah organik. Langsung saja kita masuk ke materi 1. Adapun materi pertama membahas mengenai pengolahan limbah industri. Nah, adapun industri yang akan saya kemukakan itu terdiri dari 6. Pertama ada industri farmasi, industri kertas dan pulp, industri pangan, industri pertambangan, industri tekstil, dan terakhir ada industri petrokimia. Langsung saja kita masuk ke industri pertama, yaitu industri farmasi. Nah, ini berdasarkan jurnal Green Pharmacy, strategi terintegrasi pengolahan limbah industri farmasi berkelanjutan. Adapun penyusunnya dan permasalahan dalam jurnal ini yaitu pertama, resistensi antimikroba, di mana residu antibiotik dalam limbah itu memicu munculnya bakteri resisten yang sulit untuk diobati. Dan kedua yaitu bioakumulasi zat kimia, zat obat dan logam berat yang persisten dapat terakumulasi dalam organisme air, masuk ke dalam rantai makanan dan membahayakan kesehatan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Nah, adapun metode pengolahan yang dikemukakan dalam jurnal ini, yang pertama ada filtrasi membran, di mana ini merupakan penyaringan residu obat dan kontaminannya. Dan kedua ada koagulasi fluktuasi, di mana ini adalah proses penggumpalan partikel agar mudah untuk dipisah. Kemudian ada biomediasi, di mana mikroorganisme menguraikan senyawa organik, dan yang terakhir itu ada insinerasi atau membakar limbah B3 pada suhu yang tinggi. Nah, kita masuk ke industri kedua yaitu industri kertas dan pulp. Nah, ini berdasarkan jurnal Green Pengolahan Limbah Cair Model Industri Pulp dan Kertas menggunakan kombinasi metode koagulasi, fluktuasi, iradiasi, UV dan H2O2 dan elektrogulasi terintegrasi pengolahan limbah industri farmasi berkelanjutan. Nah, adapun penyusunnya. Nah, permasalahan dalam jurnal ini mengungkapkan bahwa limbah cair industri pulp dan kertas memiliki intensitas warna coklat pekat dan kadar COD yang sangat tinggi. Nah, kandungan kompleks terutama lignin dan turunannya bersifat persisten atau sulit terurai dalam pengolahan biologis atau primer. Nah, adapun metode pengolahan yang dikemukakan dalam jurnal ini ada terbagi atas dua metode, sebut saja metode A dan metode B. Nah, pada metode A ini merupakan penggabungan antara koagulasi, fluktuasi, dan UV, di mana PAC 700 ppm dan kitosan 50 ppm itu dilanjutkan di radiasi UV dan H2O2 selama 1 hari. Nah, adapun metode kedua yaitu metode B, di mana ini merupakan metode elektrokoagulasi, di mana elektroda itu di aluminium dengan NaCl 600 ppm dioperasikan pada 2 volt selama 40 menit. Nah, industri ketiga merupakan industri pangan, di mana ini berdasarkan jurnal dengan judul Kitosan sebagai Koagulan untuk removal warna pada limbah cair industri pangan. Nah, adapun penyusunnya, permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini, industri pangan menghasilkan limbah cair berwarna pekat akibat penggunaan zat warna yang melebihi baku mutu. Nah, sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Pengolahan dilakukan dengan metode koagulasi fluktuasi menggunakan kitosan sebagai koagulan alami yang ramah lingkungan. Nah, adapun koagulan yang digunakan pada jurnal ini merupakan cangkang telur. Adapun metode pengolahan limbahnya menggunakan kitosan sebagai koagulan alami yang dilarutkan dalam asam asetat 2%. Kemudian dilakukan jar tes melalui tahap pelarutan. Kemudian pengadukan cepat, pengadukan lambat, sedimentasi, dan filtrasi. Kemudian dianalisis perubahan warnanya. Setelah itu diperoleh variabel uji yang meliputi dosis kitosan 20%, 30%, sampai 40%, serta waktu pengadukan yang divariasikan 15, 45, sampai 75 menit untuk menentukan kondisi mana yang paling optimal untuk pengolahan limbah pangan ini berupa limbah zat warna.
Nah, adapun industri selanjutnya yaitu industri pertambangan. Nah, industri pertambangan ini berdasarkan jurnal dengan judul Teknologi Pengolahan Limbah Tambang dengan Metode Pemulihan Sumber Daya atau Resource Recover. Adapun permasalahan dalam jurnal ini membahas mengenai aktivitas pertambangan menghasilkan air limbah dalam volume besar yang mengandung polutan organik seperti reagen, potasi, dan polutan inorganik dengan logam beracun yang kadarnya itu melebihi ambang batas aman WHO. Adapun metode pengolahan yang digunakan dalam jurnal ini, yang pertama secara fisika, di mana ini merupakan pretreatment, limbahnya itu akan disaring dari batuan kasarnya. Kedua yaitu secara kimia dan biologi, di mana pada tahap ini akan digunakan metode SMAFIN dan bakteri sulfida untuk mengendapkan logam berat. Kemudian yang terakhir yaitu metode membran, di mana setelah melewati proses kimia dan biologi itu akan disaring sisa garam mikron menggunakan sistem Sparrow atau resin detox sehingga airnya itu menjadi bersih, bahkan bisa digunakan kembali. Seperti judulnya yaitu Resource Recovery. Selanjutnya yaitu industri petrokimia. Nah, ini berdasarkan jurnal Petrochemical Water Treatment by Excel Modified Biochar as Absorbent, di mana adapun penyusunnya. Permasalahan dalam jurnal ini membahas mengenai limbah cair petrokimia itu mengandung senyawa aromatik seperti toluena dan silena yang berpotensi mencemari lingkungan. Nah, pengolahan limbah terkendala oleh tingginya biaya absorban komersial sehingga diperlukan pemanfaatan limbah lumpur dan cangkang telur sebagai absorban alternatif yang lebih efektif dan ekonomis. Nah, adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode absorpsi, yaitu proses penyerapan zat tercemar dalam fase cair ke permukaan absorben. Nah, pada penelitian ini yang digunakan itu adalah lumpur limbahnya yang diolah menjadi bioktar, kemudian dimodifikasi dengan cangkang telur untuk meningkatkan luas permukaannya, porositas, jumlah situs aktif, serta meningkatkan kemampuan absorben untuk menyerap senyawa aromatik. Nah, adapun industri terakhir yaitu industri tekstil, di mana jurnal yang digunakan merupakan dengan judul Analisis Pengolahan Limbah Cair Industri Tekstil dalam Studi Kasus PT Giale, Indonesia Tekstil dan Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat Desa Gemulung, Kecamatan Pacangan, Kabupaten Japara, Jawa Tengah. Nah, adapun permasalahan dalam jurnal ini membahas mengenai limbah cair industri tekstil yang mengandung zat berwarna, bahan kimia proses, serta senyawa organik dan anorganik yang berpotensi untuk mencemari perairan apabila tidak memenuhi baku mutu. Nah, pencemaran ini dapat menurunkan kualitas air serta menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat sekitar. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu pengolahan limbah dilakukan melalui instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk menurunkan kadar pencemaran sebelum dibuang ke lingkungan. Kemudian, kualitas air limbah itu dipantau dan dievaluasi secara berkala guna memastikan sistem pengolahan itu berjalan dengan efektif serta memenuhi baku mutu. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran, menjaga kualitas lingkungan, dan melindungi kesehatan masyarakat. Masuk ke materi kedua mengenai pemanfaatan limbah organik. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai 4 cara pemanfaatan limbah organik. Pertama, kompos dari sampah dapur, biodiesel dari minyak jelantah, biogas dari kotoran sapi, dan bioetanol dari singkong. Nah, pertama saya akan bahas mengenai kompos dari sampah dapur. Seperti kita ketahui, sampah dapur itu bisa berupa sisa sayuran, buah-buahan, dan sisa makanan lainnya yang merupakan limbah organik yang dihasilkan setiap hari. Nah, karena dihasilkan setiap hari, ini dapat terjadi penumpukan sehingga dapat mencemari lingkungan sekitar. Nah, pencemarannya itu dapat berupa pencemaran bau yang tidak sedap, dan bahkan bisa menjadi sarang bagi hama. Oleh sebab itu, diperlukan pengolahan dan pemanfaatan limbah dari dapur ini, sampah dapur ini. Nah, salah satu contoh pemanfaatannya itu dengan diolah menjadi kompos. Nah, kompos sendiri merupakan pupuk organik yang dihasilkan dari proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme. Selain dapat mengurangi volume sampah dapur, metode ini juga dapat membantu untuk menjaga kesuburan tanah, meningkatkan juga.
Masuk ke metode pengolahannya. Metode eksperimennya itu merupakan metode sederhana yang dilakukan dalam skala rumah tangga dengan melakukan pengolahan limbah sayuran atau limbah organik lainnya menjadi pupuk kompos menggunakan komposter 2 ember dan menggunakan bioaktivator M4 selama 4 minggu. Masuk ke tahapan pengolahannya, pertama itu persiapan alat dan bahannya. Kedua, kita mengumpulkan dan memotong limbah sayuran ataupun limbah organik lainnya serta menyiapkan komposter dan bahan pendukung lainnya. Ketiga, kita membuat larutan aktivator, yaitu campuran antara larutan M4 dengan larutan gula. Kemudian, campuran antara M4 dan gula ini akan digunakan untuk mempercepat penguraian bahan organiknya. Kemudian dilakukanlah pengomposan. Pengomposannya ini dilakukan selama 4 minggu, kemudian dilakukan penguraian dengan tanah subur selama 1 minggu. Kedua, ada biodiesel dari minyak jelantah. Minyak jelantah jika dibuang secara langsung dapat mencemari tanah dan bahkan dapat mencemari perairan sekitar. Nah, dapat juga menyebabkan penyumbatan saluran pembuangan serta menurunkan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan lebih lanjut untuk minyak jelantah ini. Nah, salah satu cara pengolahannya itu dengan diolah menjadi biodiesel. Biodiesel sendiri merupakan bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari minyak nabati atau lemak melalui proses transesverifikasi. Selain mengurangi pencemaran lingkungan, biodiesel dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Masuk ke metode pengolahannya. Metode pengolahannya ini digunakan adalah transesverifikasi, yaitu proses mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel dengan mereaksikannya dengan metanol menggunakan katalis soda api. Reaksi ini menghasilkan biodiesel sebagai produk utama dan krisolol sebagai produk samping. Nah, setelah proses reaksi selesai, biodiesel dipisahkan dan dicuci untuk menghilangkan sisa katalis serta pengotor sehingga dapat diperoleh biodiesel yang lebih murni. Nah, tahapan pengolahannya itu mulai dari penyaringan minyak jelantahnya menggunakan filter, kemudian siapkan larutan katalis dari soda api dan metanol. Kemudian dipanaskan minyaknya hingga suhu kurang lebih 50 derajat Celcius, lalu campurkan dengan larutan katalisnya tadi, diaduk hingga homogen, kemudian didiamkan selama 24 jam. Setelah itu, dilakukan pemisahan antara lapisan biodiesel dan lapisan gliserol. Nah, lapisan biodiesel ini kemudian dilakukan pencucian menggunakan air hangat sampai hasil cucinya ini jernih atau sedikit jernih. Yang ketiga, biogas dari kotoran sapi. Kotoran sapi jika dibiarkan mengumpuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, mencemar lingkungan, dan dapat menjadi sumber penyebaran penyakit. Nah, gas metan yang dihasilkan dari kotoran sapi dapat berkontribusi terhadap pemanasan global juga. Oleh karena itu, kotoran sapi perlu diolah menjadi salah satunya biogas, yaitu bahan bakar terbarukan yang dihasilkan dari proses anaerob. Selain mengurangi pencemaran, biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kebutuhan rumah tangga. Contohnya, mengganti gas LPG. Nah, adapun metode pengolahannya dilakukan dengan fermentasi anaerobik, yaitu proses penguraian bahan organik berupa kotoran sapi oleh mikroorganisme tanpa adanya oksigen di dalam digester. Nah, proses ini menghasilkan biogas yang mengandung metana sebagai sumber energi serta residu yang dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Nah, adapun tahapan pengolahannya, pertama persiapan digester, kedua merakit digester portable dari galon 19 liter yang dilengkapi keran gas pada bagian tutup dan memastikan seluruh sambungannya itu kedap udara. Ketiga, pembuatan campuran bahan dengan cara mencampurkan kotoran sapi, air, M4, dan jerami padi dengan perbandingan yang sesuai untuk mendukung proses pembentukan biogas. Kemudian dilakukan fermentasi anaerobik. Keenam, memasukkan campuran ke dalam digester, menyiapkan ruang untuk penampung gas, kemudian menutup rapat dan mendiamkan selama 14-21 hari hingga biogasnya itu terbentuk. Kemudian dilakukan uji nyala menggunakan korek api. Nah, pemanfaatan terakhir yaitu bioetanol dari singkong.
Singkong memiliki kandungan pati yang tinggi sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Oleh karena itu, singkong dapat diolah menjadi bioetanol, yaitu bahan bakar berbasis alkohol yang dihasilkan melalui proses fermentasi gula oleh mikroorganisme. Pemanfaatan singkong sebagai bioetanol dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Metode pengolahannya yaitu dengan menggunakan metode eksperimen dengan melakukan pembuatan bioetanol dari singkong melalui proses gelatinisasi, fermentasi, penyaringan, destilasi, dan dehidrasi pada skala sederhana. Nah, data yang diperoleh itu melalui pengamatan langsung terhadap proses dan produk yang dihasilkan, atau bisa dibilang uji nyalanya. Adapun tahapannya itu, satu, singkongnya dikupas, dicuci, dipotong kecil-kecil, lalu diblender hingga menjadi bubur. Kedua, bubur singkongnya dipanaskan atau dalam hal ini merupakan proses gelatinisasi pada suhu kurang lebih 90 derajat selama 25 menit. Kemudian didinginkan, setelah itu ditambahkan ragi tape dan difermentasi selama 1 minggu. Proses selanjutnya yaitu hasil fermentasinya disaring, kemudian didestilasi untuk memperoleh etanolnya. Kelima, destilatnya didehidrasi menggunakan kapur tohar selama 12-24 jam. Dan terakhir, bioetanol yang diperoleh dilakukan uji coba dengan cara uji nyala. Nah, itu tadi 4 pemanfaatan limbah organik. Sebagai penutup, pengolahan sampah organik merupakan langkah sederhana dan bermanfaat untuk melindungi lingkungan. Mari kita mulai pengolah sampah organik dari rumah kita. Sekian dan terima kasih. I just had to let you know you're